Halo Kak Ramdan, suara. Ya, halo semuanya, assalamualaikum. Oke, halo Kak, selamat malam. Akang kan bakal jadi pemateri kita pada malam hari ini ya. Nah, perasaan Kang Ramdan sendiri gimana nih sambil kita nunggu teman-teman yang lain? Yang pastinya saya bersyukur sekali ya masih bisa sharing seperti ini gitu. Mudah-mudahan kedepannya juga masih bisa dan lebih baik lagi. Yang pastinya selain senang juga bangga sama teman-teman yang udah jadi orang-orang terpilih nih buat gabung untuk sama-sama kita belajar menjadikan diri kita kadar orang-orang yang punya ilmu tentang kesehatan mental, ya, yang bisa bantu teman-teman sekitar atau bahkan keluarga, dan mungkin nanti bisa lebih luas lagi ke masyarakat. Nah, gitu, Rian. Wah, mantap, mantap. Oke. Nah, oh ya, bagi yang belum tahu, sebenarnya Kak Ramdan ini sebagai CEO dan owner Kapur Tulis ini sendiri ya, Kang. Nah, kalau boleh tahu Kapur Tulis ini secara singkat aja ya, Kang, karena kita akan masuk ke acara inti. Kapur Tulis ini sebenarnya apa sih, Kang? Oke, Kapur Tulis itu sebetulnya eh, komunitas sosial pada intinya. Yang namanya komunitas sosial kita pasti orientasinya bantu orang gitu ya. Nah, cuman kita punya nilai plus yaitu tentang bahas mental health nih gitu. Yang jarang banget dibahas sama atau disentuh sama komunitas khususnya di Jatinangor gitu ya. Nah, kemudian kita juga ada program-program pengembangan diri, dan bagi teman-teman yang mungkin punya passion di bidang pendidikan, keagamaan dan sosial, kita bisa wadahi itu. Kita bisa wadahi itu. Alhamdulillah kita juga udah hampir membentuk suatu lembaga pendidikan non formal Tanjung Sari sana seperti sekolah gitu ya buat anak-anak yatim dan duafa. Nah, jadi kurang lebih Kapur Tulis gitu. Ingat Kapur Tulis, ingat kesehatan mental dan pengembangan diri. Gitu. Wah, iya luar biasa banget ya, Kang. Soalnya jujur aja kesehatan mental itu kadang dianggap tabu atau bukan suatu hal yang penting seperti halnya kanker, serangan jantung. Bener nggak, Kang, kayak gitu? Ya betul banget Rin. Jadi masih ada stigma-stigma Nah, negatif dari masyarakat kita. padahal kesehatan mental itu bisa mengarahkan kita untuk bunuh diri atau hal-hal yang lainnya gitu ya, Kang. Ya betul, itu nanti bisa ke sana gitu ya. Bisa ke sana Mm-mm. prosesnya. Oke deh. Nanti teman-teman juga feel free ya untuk bertanya. Nanti teman-teman bisa banget untuk menanyakan pertanyaannya di kolom komentar atau bisa secara langsung off dulu audio dan videonya ya, Kang. Betul begitu? Hmm. Nanti teman-teman dibuka aja ya kameranya biar kita saling tatap muka gitu kan. Iya, nggak apa-apa kok. Bener deh. Kita Nggak santai aja bakal di sini. ada penilaian kalau misalnya mukanya belum mandi atau apa. Is okay guys. Jadi santai aja di sini karena kita juga emang bener-bener santai ya, Kang ya. Ya, betul Nah, banget. oke. Nah, sebelumnya mungkin aku bakal bacain dulu ya, Kang, aturan dalam bertanya jawab dan etika selama kita berlangsungnya webinar ini. Wah, Boleh, ini boleh. udah ada Kak Winda. Ya, di offin lagi padahal baru mau disapa. Sok, yang on cam pertama bakal dikasih sesuatu. Senyuman, Dikasih senyuman senyuman. dan doa. Jangan salah, doa tuh sebenarnya berharga banget ya, Kang, untuk kehidupan kita sebagai umat beragama. Betul. Tunggu, aku belum lihat ada yang on cam nih. Tapi nggak apa-apa lah. Mungkin ada halangan. Sebentar ya guys, aku lagi nyari dulu aturannya. Sorry. Tadi kan di DM. Jadi nggak banyak sih aturannya, cuman untuk mengingatkan aja karena kan di mana-mana ada aturan dong pasti. Jadi kita untuk memperlancar acara webinar malam ini, aku akan bacain dulu ya aturannya apa aja. Yang pertama, ID peserta dalam webinar ini harus menggunakan nama asli, bukan nama perangkat atau nama institusi. Yang kedua, peserta yang mendapatkan akses ke Zoom harus berpakaian sopan dan berperilaku sopan saat webinar berlangsung. Tapi maksudnya di sini mungkin nggak harus pakai jas juga. Maaf nggak bisa on cam, nggak apa, Grace. Yang penting kedengeran aja.
Habis itu peserta sangat diharapkan untuk on cam. Nah, ini sih yang kita bilang, tapi kalau misalnya teman-teman juga lagi berhalangan hadir berhalangan untuk on cam juga, nggak apa bilang aja biar kayak Grace. Jadi kita tahu gitu kenapa dia nggak on cam. Nah, habis itu semua peserta yang mengikuti webinar dapat mengajukan pertanyaan secara langsung saat sesi question and answer atau saat penyampaian materi. Jadi di tengah-tengah materi kalian bisa nanya, tapi jangan langsung dipotong. Jadi kalian harus nanyanya di kolom komentar atau enggak izin dulu. Nanti saya selaku moderator atau Kak Ramdan selaku pemateri langsung jawab saat itu juga. Terus bagi yang ingin mendapatkan file PDF PowerPoint berikut ini, nanti silakan hubungi admin secara pribadi di WA. Udah itu aja, demikian informasi yang kami sampaikan. Semoga menjadi perhatian semua. Tanpa lebih banyak bicara, kita langsung mulai aja ya, Kang. Kak Ramdan. Boleh, kita mulai aja. Oke, mungkin untuk aturan dan pembukaan segitu aja. Untuk selebihnya materi inti sesi tanya jawab akan saya serahkan kepada Kak Ramdan sebagai pemateri hari ini. Oke, udah mulai ya? Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Salawat puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya atas berkat dan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita bisa hadir di sini mengikuti webinar ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ucapkan juga salam sejahtera untuk rekan-rekan kita ya dari saudara-saudara kita. Selamat malam semuanya. Selamat datang di webinar mental health, edisi mental health ya. Kita akan bahas tentang quarter life crisis. Nanti ada satu kondisi tertentu yang harus kita ketahui dan bagaimana sebetulnya cara menyikapi yang benar. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Muhammad Ramdan, biasa dipanggil Kak Ram. Ya. Kemudian ini beberapa kontak yang bisa dihubungi, ada WA dan Instagram yang juga bisa di DM. Teman-teman juga bisa ngajuin pertanyaan, surat online dan sebagainya. Kemudian siapa Kak Ramdan itu? Kak Ramdan itu hanya seorang mental health aktivis. Jadi disclaimer dulu ya, saya bukan ahli, saya bukan seorang yang expert sebetulnya di bidang psikologi. Cuman saya memutuskan diri untuk menjadi aktivis di bidang kesehatan mental karena saya melihat banyak sekali teman-teman di luar sana yang mungkin membutuhkan pertolongan atau bahkan tidak bisa menyadari dirinya sedang berada dalam kondisi mental yang kurang sehat. Nah, makanya di situ kami hadir dengan bantuan dari Kapur Tulis Community. Ya, kemudian saya juga dikenal sebagai autor atau penulis buku yang saya telah terbitkan. Yang pertama itu bukan tentang mental health, tapi tentang pengembangan diri. Ya, teman-teman bisa nanti DM juga Kapur Tulis kalau mau beli bukunya, masih ada stoknya. Judulnya Catatan Senandika. Ya, nah, ini salah satu kutipannya karena yang berkelas itu bukan menjadi baik, tapi memastikan diri terus bermanfaat. Nah, ini ada hubungannya dengan kebahagiaan, teman-teman ya. Jadi sebetulnya orang yang punya kelas itu orang yang bisa memastikan diri terus bermanfaat, bukan orang yang baik. Kalau sekedar menjadi baik, itu cukup diam saja, itu sudah menjadi baik ya. Nah, tapi kalau kita sudah sampai kelas bermanfaat, insya Allah kita bisa menjadi orang yang derajatnya lebih tinggi lagi. Nah, seperti itu. Baik, kita langsung saja. Sepertinya games dulu seru ya. Saya ingin interaktif dulu antara teman-teman. Coba dilihat dulu, disimak dulu. Ini ada gambar. Saya ingin teman-teman menjawab tebak-tebakan gitu ya. Ini gimana sih kira-kira gitu. Ada yang mau jawab? Mungkin Kak Erin bisa jawab, bantu jawab.
Di mana sih ini kira-kira? Di garasi, Kak. Di garasi. Oke, ada yang jawab di garasi. Nah, mungkin Kayaknya Kak, di depan toilet nggak sih? Di toilet zaman dulu banget. garasi depan toilet. Oke. Yang lainnya nih, Kaneli mungkin? Kaneli mau jawab, bantu jawab, atau Kak Evilia? Itu kan tadi ada yang jawab di gudang katanya Oh, di dari gudang, di chat ya? Fitri, iya. Di gudang. Oke, di gudang, Gudang, di di WC, toilet sama di toilet. iya, udah ada 3 tuh, Kang. Oke. Apakah betul ya? Kita lihat sama-sama ya, teman-teman. Nah, ternyata ini di mana nih? Apakah betul di toilet, di gudang? Kira-kira di mana coba? Ada yang masih bisa jawab nggak? Di kebun. Di kebun ya. Oke. Ini sekedar clue aja ya. Ini sebetulnya bukan animasi. Ini dunia nyata. Jadi teman-teman coba tebak ini di mana. Nah, walaupun terlihat ada seperti kartun di sana atau tanah liat yang dibentuk manusia, tapi sebetulnya ini dunia nyata, bukan dunia animasi. Di kebun ya. Ada lagi? Oke. Apakah betul di kebun, teman-teman? Kita lihat. Jadi di mana dong? Apakah betul di kebun? Di studio. Di studio. Ada lagi yang jawab alternatif lain? Studio, kebun, ternyata bukan, kurang tepat ya. Oke. Kita lihat lagi. Ternyata di mana? Jawaban yang betul, teman-teman, adalah di ruang tamu sebetulnya. Jadi bukan di WC, bukan di gudang, bukan juga di studio, ya, tapi yang betul adalah di ruang tamu. Ya, apa sih hikmahnya? Nah, teman-teman, hikmahnya adalah mari kita sama-sama ikuti kegiatan dari awal sampai akhir, kita keruk informasi sebanyak-banyaknya dari awal sampai akhir sehingga kita bisa menyimpulkan dengan baik dan benar. Nah, jika kita ikutnya di tengah, ya bisa jadi yang kita pas ada informasi yang tidak berkenan, kemudian tidak mendapatkan klarifikasi, sehingga menjadi interpretasi yang kurang tepat. Nah, maka dari itu, saya ajak teman-teman untuk senantiasa di kehidupan sehari-hari, bahkan untuk diri sendiri, menggali lebih dalam dulu seluruhnya, baru kemudian menyimpulkan. Seperti itu ya. Nah, oke. Baik, ini prinsip penuntut ilmu. Ini umum saja. Saya ambil dari 3 tokoh yang terkenal, tentu saja dari yang pertama dari Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Ya, beliau mengatakan seperti ini, setiap orang adalah guru dan semua tempat adalah sekolah. Nah, jadi jadikan semua peserta yang ada di sini adalah sebagai guru kita. Ya, ambil pelajaran sebanyak-banyaknya, entah itu dari saya, entah itu dari Kak Erin, entah itu dari semuanya nanti yang bertanya, ambil pelajaran sebanyak-banyaknya, kemudian coba kita resapi sehingga nanti kita bisa mengaplikasikannya. Ya, kemudian tempat dimanapun adalah sekolah, artinya dimanapun, kapanpun, dengan siapapun itu adalah waktu belajar kita. Ya, bahkan istirahat pun sebetulnya adalah pelajaran untuk kita memanage bagaimana cara kita merawat tubuh, memberikan haknya, ya, gitu. Kemudian prinsip yang kedua, kata Ustadz Felix Xiao, keyakinan yang kuat diperoleh dari ilmu dan bukti. Nah, kenapa orang tidak yakin terhadap sesuatu, bahkan terhadap dirinya sendiri? Karena 2 hal, teman-teman, biasanya basicnya, yaitu karena dia kurang ilmu, ya, atau kurang bukti, atau bahkan tidak ada keduanya. Ilmunya belum punya, buktinya belum ada. Ya, ada pepatah seperti ini. Berakit-akit dahulu, berenang-renang ke tepian. Ya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, itu sebetulnya sebuah pepatah yang dimana bisa dijadikan ilmu. Apakah semua hal untuk mengejar sukses harus bersakit-sakit dahulu atau tidak? Nah, itu bagi mereka yang belum ada bukti, sukses gitu aja mah, mungkin bisa kayak gini doang gitu, nggak perlu sakit-sakit dan sebagainya. Padahal jika tidak ada bukti, walaupun ada ilmu, itu tidak menimbulkan keyakinan yang kuat. Ya, maka dari itu kita harus senantiasa belajar teori dan praktek, teori dan praktek. Bahkan kita harus lebih banyak prakteknya. Nanti lambat laun
Jika kita malas baca, malas nonton, malas ikut webinar, prakteknya itu sendiri yang akan memberikan pertanyaan, sehingga kita bisa mencari sendiri dengan perasaan yang lebih tertantang, bukan terpaksa. Oke. Yang ketiga, prinsipnya dari filsuf terkenal dari Yunani. Sorry. Nah, itu Descartes. Ya, saya berpikir, maka dari itu saya ada. Jadi, teman-teman, setiap manusia itu fitrahnya memang diberikan akal, maka dia berpikir. Ya. Nah, itu sebetulnya bukti eksistensi manusia. Jadi kata Descartes ini disebut manusia itu bukan yang ada fisiknya, bukan yang ada terlihat fisiknya, tapi yang disebut manusia itu adalah manusia yang senantiasa berpikir. Makhluk yang senantiasa berpikir, menggunakan akalnya secara optimal, itu disebut manusia. Itu prinsip penuntut ilmu. Ya, teman-teman saya kasih ini supaya lebih memperkuat kenapa kita harus belajar ini dan itu. Oke, pembukaan yang pertama. Sebelum kita masuk ke dalam apa sih itu QLQ atau quarter life crisis, ya. Ini teman-teman mungkin sering ngerasain ini ya. Jika kita sering merasakan gelisah atau sulit mengambil keputusan, tidak punya ambisi, sering merasa gagal juga, insecure, nggak aman, sama overthinking, itu artinya tidak bahagia atau bukan kebahagiaan. Ya. Jadi jika kita merasakan kurang lebih 6 hal ini, itu bisa didefinisikan bahwa diri kita tidak bahagia. Sekalipun orang melihat kita senyum-senyum. Ya, gitu. Itu harus kita kenali dulu, karena kebanyakan orang-orang yang memiliki mental illness, itu orang-orang yang tidak bisa menyadari keadaan dirinya. Itulah kenapa sulit sekali merangkul orang yang mental illness untuk bercerita. Atau bahkan sekedar bertemu saja, itu sulit sekali. Karena dia sendiri tidak bisa menyadari apa yang dia rasakan. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Oke, nah tadi disinggung-singgung kebahagiaan. Kebahagiaan itu apa sih? Nah, saya akan cerita dulu sebentar. Ini ada cerita Abu Nawas, ya, dan seorang yang memiliki rumah yang kecil. Jadi ceritanya seperti ini. Suatu ketika ada orang yang memiliki rumah kecil datang ke Abu Nawas. Abu Nawas, saya punya rumah yang kecil, sempit. Itu rumah saya, kalau kamu masuk, kalau Anda masuk ke rumah saya depan pintu, udah ketemu dapur tuh. Nah, lalu aku ingin punya rumah yang besar. Itu bagaimana caranya? Abu Nawas menjawab dengan simpel, ya belilah rumah besar gitu kan. Ya belilah rumah besar gitu. Gak usah yang lain-lain. Aduh, kalau rumah besar saya nggak punya uang, katanya. Oke, kalau begitu, apakah kamu punya uang untuk membeli kambing, katanya Abu Nawas. Lalu dia bilang, oh kalau itu ada, 10 kambing pun saya bisa beli. Oke, sekarang juga detik ini juga, kata Abu Nawas, beli kambing. 1 saja. Setelah itu, kembali dalam 3 hari. Taruh di rumah kamu, tidur bersama kamu. Jadi orang itu kembali ke rumah, dia beli kambing 1, terus di rumah berpikir, ini Abu Nawas gimana sih gitu kan, rumah sempit malah ditambah 1 kambing gitu. Akhirnya setelah 3 hari dia protes. Ya Abu Nawas, rumah saya jadi tambah sempit, sekarang jadi tambah bau, bukan hanya sempit. Sabar, ini proses, kata Abu Nawas. Kemudian selanjutnya apa gitu? Selanjutnya kata Abu Nawas, sekarang kamu beli 1 lagi kambing. Ya. Kemudian setelah 3 hari kamu kembali lagi ke sini. Dia semakin bingung gitu kan. Pemilik rumah kecil itu semakin bingung. Loh kenapa ditambah lagi gitu kan. Udah tahu rumah sempit dan sebagainya. Tapi ditambah lagi pakai kambing. Setelah 3 hari dia masuk lagi ke Abu Nawas. Dia menemui lagi Abu Nawas. Katanya, ya Abu Nawas, ini kamu gimana sih? Saya tambah sempit gitu. Tambah sempit gitu. Rumah saya tambah sempit dan bau. Gitu. Kotoran di mana-mana dan sebagainya. Sekarang apa gitu? Kata Abu Nawas, oke, kepalang tanggung lah. Beli sapi. Nah, si pemilik rumah ini bertanya-tanya dalam hati, wah ini gimana nih? Ini benar gak sih saya curhat sama dia gitu, minta solusi sama Abu Nawas? Tapi dipikir-pikir, raja juga dengerin apa kata dia. Masa saya yang kalangan menengah ke bawah nggak dengerin gitu? Akhirnya dia beli sapi. Dia taruh di rumahnya, dia tidur bareng 1 sapi dan 2 domba selama 3 hari. Ya. Kemudian dia balik lagi ke Abu Nawas. Abu Nawas,
nggak ada hasilnya gitu. Apa maksud Anda seperti ini? Oke, sekarang untuk memperluas rumah kamu, jual 1 kambing. 3 hari kembali lagi, dijuallah 1 kambing. 3 hari kembali lagi, Abu Nawas memerintahkan dia untuk menjual lagi 1 kambing, sehingga tersisa 1 sapi. Sampai sapinya itu dijual. Kemudian seorang itu kembali lagi ke Abu Nawas, ditanya oleh Abu Nawas, sekarang bagaimana perasaannya? Kalau sekarang sih ya agak lega gitu, nggak jadi bau lagi, rumahnya jadi agak lega gitu, karena nggak ada kambing, nggak ada sapi. Oke, sampai situ mungkin teman-teman bisa ambil hikmahnya ya dari cerita tadi. Jadi kebahagiaan itu bukan dari apa yang kita punya, bukan dari apa yang kita raih, bukan dari apa posisi yang sedang kita duduki. Tapi kebahagiaan itu adalah apa yang kita rasakan. Kabar baiknya, kebahagiaan itu termasuk dalam hal-hal yang menjadi ada di kontrol diri kita, yang bisa kita kontrol. Ya, itu kebahagiaan. Tapi secara umum apa sih kebahagiaan itu? Nah, kita simak teori sebagai berikut ya. Nah, ada teori umum tentang kebahagiaan, teman-teman. Kebahagiaan itu berhubungan dengan rasa. Kalau di psikologi babnya bab rasa ya. Nah, itu perasaan. Bedanya emosi, perasaan, dan mood itu ada bedanya. Kalau emosi berasal dari bahasa Inggris, emotion. E energy, motion gerakan. Jadi energi yang bisa menggerakkan emosi. Kemudian apa itu perasaan? Perasaan adalah emosi yang diberi makna. Ya. Kalau emosi itu respon spontan, kalau perasaan itu adalah objeknya yang diberi makna berlebihan. Contoh, kita dalam keadaan gelap, ada yang ngagetin, dar gitu. Emosi yang kita rasakan mungkin takut, ya, mungkin takut. Nah, setelah nggak ada orangnya, setelah ruangannya terang, kita masih merasa emosi takut itu masih ada, itu yang disebut perasaan. Ya, jadi emosi yang diberi makna itulah perasaan. Nah, kebahagiaan itu adalah emosi yang diberi makna. Ya, jadi objek yang diberi makna diarahkan kepada hal positif itulah kebahagiaan. Nah, pada dasarnya perasaan itu bagi dua, teman-teman. Ada pain, ada pleasure. Ada hal-hal yang menyakitkan kita, bikin kita nggak betah, pain. Ada juga pleasure, yang bikin kita enak gitu ya. Itu perasaan itu kebagi dua. Nah, kalau diibaratkan perasaan itu seperti bandul yang bergerak ke kiri dan ke kanan, sebetulnya kita sedang berjuang mengolah perasaan itu, menghilangkan pain, dan sebanyak-banyaknya mendapat pleasure. Nah, itulah yang didefinisikan teori umum. Jadi kebahagiaan itu adalah bagaimana kita dapat pleasure sebanyak mungkin dan menghindari pain. Itu katanya yang umum. Nah, teori psikologi yang umum ya. Tapi apa yang terjadi, teman-teman? Ada seorang profesor, ya, profesor behavior scientist di Inggris, itu namanya Paul Dolan. Nanti teman-teman bisa search aja, ya. Beliau membantah konsep tersebut. Ya, jadi sebetulnya bukan hanya komponen antara pain dan pleasure, tapi ada hal penting yang memengaruhi kebahagiaan, yaitu purpose atau tujuan atau kebermaknaan. Sehingga beliau menyimpulkan pleasure dan kesenangan, pleasure atau kesenangan bukan satu-satunya komponen kebahagiaan. Komponen yang tak kalah penting adalah tujuan dan kebermaknaan. Jadi sebetulnya teman-teman, kita bisa merasa bahagia kalau kita sudah menemukan tujuan dan kita sudah bisa bermakna buat orang lain atau menjadi bermanfaat tadi, ya. Itu kebahagiaan. Sekalipun di saat yang sama kita sedang merasakan pain yang berat banget. For example, kita jadi orang tua, kita punya anak itu notabene kan ya, terutama perempuan mengandung, melahirkan, menyusui gitu ya. Kemudian ayahnya nyari uang, membesarkan, memberikan pendidikan terbaik. Itu kan susah ya, itu pain. Itu hal-hal yang tidak kita senangi. Tapi ketika bertemu dengan purpose, bertemu dengan kebermaknaan, ada rasa kebanggaan, ada rasa kebahagiaan. Itulah yang disebut kebahagiaan, kata Paul Dolan. Silakan teman-teman kembangkan konsep ini, cari sebanyak-banyaknya. Saya hanya memberikan stimulus saja, ya. Apa arti kebahagiaan? Yang penting garis bawahi, kebahagiaan itu adalah apa yang kita rasakan, bukan apa yang kita dapat, bukan apa yang kita sedang raih. Gitu ya, kebahagiaan. Oke. Saya ingin tanya lagi ke teman-teman, mohon sekarang lebih interaktif ya. Aduh,
Saya jadi tegang nih kalau misalnya bicara sendirian. Saya please banget, tolong kasih feedback. Ini ada 5 emosi dasar, teman-teman. Jadi sebetulnya emosi itu banyak, tapi yang dasarnya di sini. Persis seperti animasi Inside Out ya, kalau nggak salah ya, Inside Out. Jadi ada 5 emosi dasar. Menurut teman-teman, mana yang positif, mana yang negatif? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Ya, Fitri udah pegang-pegang nih. Gimana tuh? Menurut Fitri mah ya, semuanya bisa positif, bisa negatif. Positif itu dimana ketika emosinya bisa kita digunakan dengan baik gitu. Misalnya kalau marah, ya kita emang harus marah terhadap sesuatu misalnya yang mendekati dosa, kayak gitu kan. Nah, semuanya bisa menjadi negatif jika si emosi itu lebih ke arah yang salah, kayak gitu sih. Jadi bisa positif, bisa negatif. Jadi Itu 50-50 dari ya Fitri. semuanya. Oke. Iya. Yang lain gimana nih pendapatnya? Ada yang mau berpendapat nggak? Ini Velia, ada Ulan, ada Oti. Selamat datang ya. Nah, oke. Jadi gini, itu betul yang dikatakan oleh Kak Fitri ya. Jadi emosi itu 50-50, bisa negatif, bisa positif. Tapi pada dasarnya Tuhan itu nggak menciptakan sesuatu yang sia-sia. Apa jadinya kalau ketika emosi itu pada dasarnya atau fitrahnya negatif? Berarti Tuhan menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Nah, padahal Tuhan itu menciptakan sesuatu tidak ada yang sia-sia. Ya, jadi sebetulnya kita katakan saja bahwa semua emosi dasar ini adalah bersifat positif, teman-teman. Ya. Kebanyakan orang menjawab seperti ini. Marah itu negatif, jijik itu negatif, takut itu negatif, sedih itu negatif, dan yang positif adalah hanya kebahagiaan. Banyak orang yang seperti itu. Tapi pada dasarnya fitrahnya semua positif, emosi itu adalah hal yang positif. Kenapa? Karena emosi merupakan suatu sinyal yang kita dapat untuk kemudian kita olah dan kita bisa mengambil keputusan dari itu. Makanya orang-orang yang mental illness itu cenderungan tidak bisa mengenali emosi yang sedang dirasakan. Makanya nanti ada psikologi atau psikiater menyarankan kenali dulu emosi, kenali dulu diri dan sebagainya. Itu untuk mengenali emosi sehingga apa yang perlu kita perbaiki bisa dilakukan. Ya, jadi pada dasarnya emosi itu semua positif. Gitu. Oke. Sekarang apa sih artinya per emosi itu? Marah itu apa? Jijik itu kayak gimana? Sedih itu kayak gimana? Takut itu kayak apa? Dan bahagia itu tadi yang seperti apa? Secara ringkasnya gitu ya. Nah, ini pengertiannya. Nah, ingat ya, emosi itu sinyal. Ya. Jadi kalau marah itu ketika ada sinyal tanda bahwa kita sedang diperlakukan tidak adil. Itu emosi yang muncul adalah marah, bukan yang lain-lain sebetulnya. Ya, jadi kalau teman-teman sedang ada di situasi yang kok gini banget ya, gue yang berjuang, kok dia yang dapat dan sebagainya. Itu sebetulnya marah yang muncul. Jadi tanda bahwa kita sedang diperlakukan tidak adil. Nah, kemudian apa? Emosi yang selanjutnya jijik, teman-teman. Jijik itu sinyal bahwa ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, misalnya ada rumah nih, rumah kotor. Kira-kira manusia normal kalau lihat rumahnya kotor, emang pengen begitu apa gimana gitu? Pasti kan nggak pengen ya rumahnya kotor gitu kan. Nah, itulah emosi yang muncul adalah jijik, teman-teman. Yang ketiga, itu sedih. Sedih itu ini yang sering kita tengok di quotes-quotes gitu ya. Ada harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Itu emosi yang muncul adalah sedih. Ya. Oke. Selanjutnya takut. Fear, takut. Takut itu sebetulnya sinyal yang bisa membuat kita waspada dan lebih aware atau sadar terhadap masa depan. Nah, sebetulnya teman-teman saya pernah bahas di konten Instagram saya, teman-teman bisa lihat itu fakta di balik rasa takut. Ya, salah satunya bukan kita takut ketinggian, tapi kita takutnya jatuh. Bukan kita takut gelap, tapi kita sebetulnya takut apa sesuatu yang ada di balik gelap itu. Itu yang disebut masa depan. Makanya kalau diarahkan ke positif, pada dasarnya takut itu sesuatu yang bisa membuat kita menjadi orang yang waspada dan mempersiapkan masa depan gitu.
Teman-teman misalnya takut nggak lulus, teman-teman takut nggak punya kerja, itu takut, ya. Maka dari itu ketika diarahkan ke hal yang positif, takut itu berubah menjadi sebuah persiapan. Kalau kita pernah dengar di salah satu kontennya acara Hitam Putih dulu, pernah ada yang diundang, itu berbicara seperti ini. Kesuksesan itu adalah kesempatan yang bertemu dengan kesiapan. Ya, jadi kayak gitu kurang lebih. Nah, sekarang apa itu bahagia? Bahagia adalah saat kita mendapatkan kepuasan. Seperti yang dijelaskan dalam teori sebelumnya ya teman-teman. Kita puas merasa bermakna gitu. Kita puas menemukan tujuan dan bisa mencapainya. Ya, dan kita puas bisa bisa melewati hal-hal yang membuat kita nggak suka, menderita dan sebagainya. Itu yang disebut kebahagiaan. Dan kebahagiaan ini adalah puncak dari emosi. Ketika seorang bahagia terus, dipastikan dia akan mengalami yang namanya kehampaan karena nggak ada tantangan. Gitu. Ya, itulah kenapa Tuhan menciptakan ujian terus-menerus selama kita hidup. Ya, supaya kita ada emosi berwarna gitu di hidup kita. Ya. Sehingga kita bisa merasakan kepuasan yang lebih baik lagi. Itu tentang emosi teman-teman. Nah, sekarang kita masuk dalam materi utama kita tentang quarter life crisis. Ya. Bentar. Ini kurang lebih quarter life crisis, keadaan stuck. Ya. Stucknya apa? Stuck finansial lah, ya, kehilangan lah, kemudian bingung nyari kerja, kuliah di mana, karir, tanggung jawabnya kayak apa. Itu kurang lebih yang berhubungan dengan quarter life crisis. Nah, sebetulnya apa sih quarter life crisis itu? Ada yang pernah dengar nggak? Nah, quarter life crisis kayak gini. Quarter life crisis menurut Alex Foucault itu adalah periode ya teman-teman. Periode ketidakpercayaan diri, keraguan, dan kekecewaan tentang hal-hal seputar karir, hubungan asmara, dan kondisi finansial. Itu paling umum. Ya. Nah, kekhawatiran ini, keraguan ini tadi yang sudah dijelaskan di prinsip pertama ya, keraguan itu timbul karena tidak adanya ilmu, atau kurangnya ilmu, dan kurangnya bukti. Untuk mendapatkan bukti kita nggak usah semuanya kita alami. Kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Ya, makanya di sini sebetulnya kita punya 2 telinga dan 1 bibir itu kita diperkenankan untuk lebih banyak mendengar daripada berbicara. Nah, itu ya. Itu quarter life crisis. Dikembangkan lagi oleh Dr. Oliver Robinson. Jadi katanya tadi Alex Foucault itu kan periode, ULC itu kan periode. Nah, periode apa? Periode ketika perasaan terjebak dalam suatu situasi, entah itu pekerjaan, relasi, atau hal yang lainnya. Ya, yang menyebabkan pikiran. Ada pikiran nih bahwa perubahan mungkin saja terjadi. Kemudian membentuk pola pikir. Jadi kalau kita bisa melewati perasaan negatif itu, kita bisa jadikan kekuatan, power, itu nanti akan timbul sebuah pikiran bahwa perubahan mungkin saja terjadi. Ada harapan, akan selalu ada hope di balik itu. Ya. Kemudian hope itu nanti akan menimbulkan rasa takut mungkin, ya, sehingga kita mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Timbullah suatu mindset atau pola pikir. Ini juga saya sudah rangkum di konten Instagram, silakan cek tentang mindset, fixed mindset dan growth mindset, ya. Mindset yang membangun kembali hidup yang baru, ya. Sehingga nanti akan mudah mengambil keputusan, yaitu mengukuhkan komitmen terkait ketertarikan, aspirasi, dan nilai-nilai yang dipegang oleh teman-teman sekalian. Itu alurnya. Jadi cara menghadapi quarter life crisis itu kayak gitu, fasenya. Ada perasaan, nanti perasaan bisa diolah menjadi sebuah pikiran, menjadikan pola pikir, dan pola pikir itu akan mempermudah kita mengambil sebuah keputusan yang penting buat diri kita sendiri, minimal gitu. Sehingga seperti ini. Kebanyakan orang itu punya apa yang mereka perlukan untuk hidup, kecuali alasan untuk hidup. Ya, ini garis bawah ya. Nah, kalau kita tanya ke orang, kamu punya apa sih sekarang gitu? Kecenderungan orang banyak yang bisa menjawab, saya punya ini, saya sekarang sekolah di sini dan sebagainya. Saya sekarang menjabat sebagai ini dan sebagainya gitu. Tapi ketika ditanya apa sih tujuan kamu hidup, apa sih alasan kamu untuk hidup? Ya, itu seringkali banyak orang yang sulit menjawabnya.
Ya, karena mungkin belum melewati fase pola pikir ini, sehingga keputusannya masih ngambang. Itulah yang nanti akan menyebabkan quarter life crisis. Ya, ini dua ahli kita, Alex Fouke dan Oliver Robinson. Teman-teman bisa cari sendiri, bisa kembangkan sendiri. Ya, oke. Saya kasih lagi ilustrasi, teman-teman. Jadi bagaimana quarter life crisis itu mekanismenya seperti apa sih sebetulnya ya? Jadi gini, ketika ada impian, ada masalah yang terpikirkan, bahkan ada masalah yang tidak terpikirkan sebelumnya. Ya, ada masalah yang di luar jangkauan kita. Itu akhirnya menimbulkan 3 hal. Antara kita tidak siap untuk mengejar mimpi itu, antara kita terlambat mengejar, atau kita tidak yakin tadi. Gitu. Ya, jadi nanti identifikasi dulu nih, apa gitu ya. Kita nggak siap karena telat, atau karena kita nggak yakin doang. Gitu. Ya. Sehingga apa? Misalnya gini, ada orang, ada anak nih ya, cita-citanya jadi tentara gitu. Tapi dia akhirnya kuliah, nyatanya dia kuliah, ekspektasinya tentara, jadi abdi negara, kemudian dia malah kuliah, karena nggak memungkinkan gitu, karena nggak lulus dan sebagainya. Sambil nunggu tahun-tahun pertama kekosongan, mending kuliah aja. Ternyata kuliah dijalani, sambil tes dan nggak lulus gitu. Itulah yang menyebabkan tadi ada masalah yang terpikirkan dan ada masalah yang tidak terpikirkan. Ada kondisi tidak siap lagi mengejar karena sudah terlambat, karena sudah lewat batas umurnya. Sedangkan otak kita tuh realistis, teman-teman. Otak kita tuh realistis. Udahlah, realistis aja gitu. Usia udah nggak memenuhi syarat nih buat daftar. Akhirnya kita punya pikiran seperti itu. Punya perasaan seperti itu. Ya. Sehingga apa? Sehingga yang terjadi adalah terombang-ambing di antara hal yang kamu inginkan tapi tidak kamu capai, hal yang kamu capai tadi tapi tidak kamu inginkan. Inilah yang disebut quarter life crisis, teman-teman. Ya. Jadi kita terombang-ambing lah. Kita udah dapat sesuatu tapi kita nggak mau gitu. Tapi udah nyaman sebetulnya, tapi kita nggak mau. Nah, itu disebut quarter life crisis. Ya, itu. Oke. Ini ada penyebab dari quarter life crisis, sebetulnya adalah konflik pribadi ya. Jadi QLC ini adalah salah satu fenomena psikologis manusia yang sebetulnya ada dalam in control. Jadi ini kayak virus lah ya, kayak virus yang memengaruhi, yang menjangkiti pikiran kita, perasaan kita. Nah, apa penyebabnya, teman-teman? Penyebabnya seperti ini. Nah, karena kita nggak bisa keluar dari fase perasaan, banyak bengong lah ya karena masa lalu gitu. Bahkan tidak hanya masa lalu, hari ini juga bengong. Dan masa depan pun apalagi gitu kan. Nanti yang disebut QLC tadi ya, bengong gitu. Kemudian nanti bengong itu ketika nggak cepat ditanggulangi, itu akan menimbulkan gangguan kecemasan. Bisa kita sebut istilahnya anxiety. Kecemasan itu is normal. Kita manusia pasti punya rasa cemas gitu. Karena kita nggak bisa memprediksi masa depan. Nah, yang jadi masalah, ketika kecemasan itu sudah menjadi gangguan keseharian kita. Itu yang disebut anxiety disorder. Ada panic attack gitu dan sebagainya. Ya, itu yang disebut nanti kategori mental illness itu kayak gitu. Ya, sehingga gangguan kecemasan tadi menimbulkan gangguan suasana hati atau mood, teman-teman. Ya. Jadi kalau misalnya emosi itu ada respon spontan, ada objeknya. Ya. Kalau perasaan itu tadi udah nggak ada objeknya, tapi masih merasa emosi. Nah, kalau mood ini nggak ada objek, nggak ada angin, nggak ada dordar, nggak ada gelap, kita merasakan itu. Gitu. Nah, itulah yang disebut dengan depresi. Karena depresi sebetulnya ada 3 ya, depresi ringan, ada depresi menengah, dan depresi mayor. Depresi mayor itu ketika kita merasakan kesedihan berturut-turut sepanjang hari selama 3 minggu. 3 minggu kita merasakan kesedihan. Itu disebut depresi. Ya, nanti kita lain kali bahas tentang depresi secara khusus atau anxiety secara khusus biar kita lebih tahu bagaimana cara menyikapinya. Akhirnya apa yang terjadi? Dari banyak bengong, muncul gangguan kecemasan, malah mengganggu suasana hati, akhirnya apa? Kita butuh pertolongan. Sedangkan apa? Kebahagiaan itu tadi kita bisa bermanfaat untuk orang
lain salah satunya. Nah, itulah kenapa kita nggak bahagia, karena kita selalu butuh pertolongan. Banyak bengong itu yang pertamanya. Nah, ini jelas kita harus hindari ya, kita harus sama-sama tahu bahwa penyebab kita nggak bahagia itu ini loh, konflik pribadi. Ini harus kita hindari. Lalu gimana solusinya? Solusinya seperti ini. Dari bawah nih. Ketika QLC itu kita anggap sebagai sinyal berubah ke arah yang lebih baik, kita bisa lolos dari fase perasaan menjadi sebuah pikiran, oh mungkin ada perubahan nih, masih mungkin ada perubahan. Maka yang muncul adalah motif atau motivasi untuk aktualisasi diri. Gimana nih caranya supaya saya siap menghadapi tantangan atau pain-pain yang ada di depan mata. Sehingga nanti kedepannya akan memunculkan positive thinking, pola pikir yang positif. Cukup hadapi dan lewati. Done, selesai. Prinsipnya skip, run, and boom. Gitu. Akhirnya kita sehat, dan kemudian kita mampu memberi pertolongan. Kebahagiaan itu akan muncul dengan sendirinya. Ini bedanya teman-teman. QLC yang dihadapi dengan salah, dan QLC yang dihadapi dengan cara yang tepat. Gitu ya. Oke. Sekarang kita akan belajar bagaimana sih lingkungan mempengaruhi hidup kita. Gitu. Nah, karena bagaimanapun sebetulnya kepribadian manusia itu ditentukan oleh dua unsur. Unsur diri, genetik, itu 30%, dan unsur lingkungan itu ternyata 70%. Nah, maka jadi itu lingkungan sangat berperan besar terhadap membentuk kepribadian kita. Bagaimana kita memandang dunia, bagaimana kita mempersepsikan diri kita, bagaimana kita membangun konsep diri kita tergantung pada lingkungan, selain daripada diri sendiri. Jadi nggak selamanya kita bisa hidup sendiri, kita bisa kuat sendiri. Perlu ada yang menguatkan, perlu partner, ya, perlu support system dan sebagainya. Nah, gimana sih itu mempengaruhi hidup kita? Ternyata dari konsep diri. Konsep diri itu disebut yang negatif dan positif. Jadi konsep diri itu adalah bagaimana cara kita mempersepsikan diri, meyakinkan diri, merasakan atau bersikap tentang diri kita sendiri. Itu konsep diri kita. Coba teman-teman selami lagi diri kita tuh sebetulnya kalau kita menilai diri kita sendiri, kita dalam perspektif apa gitu. Kita mempersepsikan diri kita seperti apa. Kita yakin nggak sama diri kita sendiri. Gitu ya. Kalau kata Arnold Schwarzenegger, aku tidak suka plan B katanya. Karena ketika plan B itu hadir, di saat yang bersamaan kita berada dalam situasi tidak yakin terhadap diri kita sendiri. Karena kita menyiapkan seolah-olah kegagalan itu sudah ada di depan mata, sehingga kita membuat plan B. Gitu ya. Nah, itu kata Arnold Schwarzenegger. Kemudian konsep diri itu adalah kualitas penafsiran individu tentang dirinya. Nah, kalau ada individu yang menafsirkan dirinya kualitasnya jelek, rendah, gitu, aku rendah, aku ada apa tuh, gitu ya. Itu yang mempengaruhi konsep dirinya sehingga negatif. Emosi itu yang memunculkan emosi yang tadi negatif itu jadi negatif, memberikan sinyal kepada ruang publik, pada teman-teman terdekat kita, sehingga kita menjadi mungkin orang yang toksik dan sebagainya, bisa jadi seperti itu karena konsep diri yang negatif. Kemudian konsep diri itu apa? Sistem pemaknaan individu dan pandangan orang lain tentang dirinya. Jadi konsep diri itu bisa kita dapatkan dari diri kita sendiri dan dari orang lain. Ya. Nah, dari orang lain. Gitu. Konsep diri ini mempengaruhi kepada motivasi dan aktualisasi diri. Atau kepada konflik pribadi. Pasti seperti tadi ilustrasi sebelumnya, bahwa konsep diri itu ujung-ujungnya bermuara kepada dua jalan, dua kubu, dua fase, dua bandul, motivasi dan aktualisasi diri atau terhadap konflik pribadi. Maka dari itu kuncinya adalah kita harus betul dalam mengonsep diri kita. Persepsikan yang baik, yakinkan yang baik dengan ilmu dan buktinya, cari sendiri pengalamannya, kemudian rasakan lagi, berikan makna lagi terhadap diri kita, apresiasi, sikapi semua semua hal dengan versi diri kita gitu ya. Dengan cara yang baik dan benar. Kemudian tingkatkan kualitas penafsiran kita. Ya. Seperti itu. Jadi kita bisa sangat-sangat mengontrol diri kita sehingga kita tidak berada dalam terjebak dalam fase quarter life crisis. Itulah bagaimana lingkungan mempengaruhi kita. Oke, next ya. Oke.
Itu kurang lebih tadi tentang quarter life crisis, teman-teman. Nah, kita nggak akan bisa berubah kalau kita nggak bisa nemuin solusi. Saya kasih dasarnya tadi, kenapanya. Mungkin teman-teman udah punya daya serap sendiri, itu kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih caranya untuk melawan atau menjadi tameng ketika kita berada dalam fase quarter life crisis? Yaitu dengan memanfaatkan potensi yang kita punya. Apa sih itu potensi? Potensi itu kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Setiap manusia pasti punya itu. Ya, setiap manusia pasti punya itu. Nah, kita akan belajar tentang potensi diri sedikit untuk menghalau atau bersiap diri menghadapi fase quarter life crisis atau menanggulangi ya, fase quarter life crisis. Baik. Di antara potensi manusia, teman-teman, itu menurut Dr. Ari Ginanjar Agustian di dalam bukunya itu ESQ ya, Emotional Spiritual Quotient, itu ada tiga kecerdasan manusia. IQ, SQ, EQ. Simpelnya kayak gini deh. Ya. Kalau IQ itu sebetulnya untuk diri sendiri. Kalau kita cuma punya IQ, itu manfaatnya diri sendiri. Tapi ketika kita punya EQ, kita di situ sadar ada hubungan emosional yang terjadi antara manusia dengan manusia, man to man. Kalau di Islam, hablum minanas gitu ya. Nah, kemudian kalau kita punya SQ, spiritual quotient, itu kita hubungan manusia dengan Tuhan. Maka dari itu kita harus punya semuanya. Kita sudah punya semuanya. Cuman kebanyakan kita itu hanya mengisi IQ saja, kecerdasan kita saja, gitu. Kecerdasan pengetahuan saja, tanpa melatih emotional quotient dan tanpa melatih spiritualnya, kecerdasan spiritualnya. Itulah kenapa banyak orang yang merasa udah pinter tapi kok dijauhin orang, gitu ya. Karena bisa jadi ikatan emosionalnya nggak dapet dan jauh dari Tuhan. Maka dari itu, formulasi Dr. Adi Ginanjar itu seperti ini, teman-teman. Kayak gini. Ini yang juga saya pakai sampai sekarang. Nah, jadi dibikin segitiga, ya nggak dipisah-pisah lagi, disatuin. Ada hubungan manusia dengan manusia, dan manusia ini, antar manusia ini punya tujuan yang sama, yaitu terhadap Tuhan. Nah, IQ-nya disimpan di mana nih? IQ-nya disimpan di mana? IQ-nya di semua hubungan itu. Jadi hubungan antara manusia itu perlu ilmu, pengetahuan perlu pengetahuan. Kita perlu IQ di situ. Ya. Dan hubungan kita dengan Tuhan, kita pun perlu ilmunya. Bagaimana cara beribadah? Gimana cara membuat Tuhan senang? Gimana cara mendatangkan pertolongan Tuhan dan sebagainya. Kita perlu ini. Maka formulasi baru terbarukan tentang kecerdasan manusia yang saya sarankan teman-teman pakai adalah ESQ, Emotional Spiritual Quotient. Itu dengan sendirinya IQ kita nanti akan berkembang dengan sendirinya. Karena kita nyari, karena kita lebih kepada maknanya apa, sehingga kita terus mencari, kita terus berkreasi terhadap apa yang kita rasakan supaya bisa menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat bagi sesama dan bisa membuat Tuhan senang gitu ya. Sehingga kebahagiaan itu tinggal masuk ke dalam diri kita. Seperti itu. Oke, nggak cuman era ya yang new normal, tapi juga pola pikir kita harus new normal. Ya, di antara kita punya potensi adalah potensi pola pikir tadi. Ya, pola pikir kita harus delete dulu kata-kata ini, kata-kata yang aku nggak bisa, aku nggak layak, aku sendirian, aku nggak tahu. Karena sesuatu yang kita katakan menurut ilmu neuroscience yang disampaikan Dr. Aisyah Dahlan, ya, ketika kita mengatakan sesuatu 3 kali berturut-turut tentang hal negatif, itu akan menjalar ke batang otak. Nanti batang otak akan menyalurkan ke seluruh tubuh melalui saraf-saraf. Saraf-saraf itu nanti akan menimbulkan energi yang bisa diserap oleh orang lain, sehingga orang lain nggak perlu tanya kalau kita lagi sedih atau apa. Kadang-kadang mereka bisa tahu sendiri gitu, walaupun kita sedang senyum-senyum gitu. Ya, itu yang alurnya seperti itu. Jadi aku nggak bisa, aku nggak layak, aku sendirian, aku nggak tahu, itu kita delete semua, sehingga nanti memunculkan hal-hal yang baru. Nah, bagaimana cara mendelete-nya?
Cara mendeletnya, ini yang saya sarankan, teman-teman bisa lakukan ini. Bersenandika atau ngobrol sama hati kecil. Jarang banget kan kita sering ngobrol sama orang lain, tapi jarang banget kita ngobrol sama hati kecil kita kayak apa. Apa sebetulnya yang diinginkan hati kecil kita? Gitu. Apa sebetulnya yang dia sarankan untuk kita? Ya, nah, di antaranya ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan kepada diri kita sendiri gitu. Di antaranya, apakah kita termasuk orang yang bersyukur gitu kan? Apakah kita punya tujuan yang realistis? Atau tindakan apa sih yang kita ulang terus-menerus yang mengganggu potensi kita, potensi kinerja kita, apa sih gitu. Terus apa juga yang dapat aku lakukan secara berbeda nih sama orang lain gitu kan, dan sebagainya. Sampai kepada apa sih prioritas dalam hidup aku gitu. Teman-teman bisa coba jawab ini pelan-pelan ya. Nanti ke depannya teman-teman mungkin akan tahu sendiri ketika dihadapkan dengan hal-hal yang mungkin masalah yang tidak terpikirkan sebelumnya, akan teman-teman lalui dengan enjoy, dengan hati yang lebih ikhlas, dengan hati yang lebih semangat. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang harus diajukan kepada diri sendiri untuk membuat pola pikir kita new normal gitu ya. Selain baru, juga lebih normal lagi, nggak mental illness gitu kan. Nah, oke. Saya ingatkan ya teman-teman, kalau mau mencatat boleh aja, tapi untuk membuat fokus teman-teman lebih fokus, saya sarankan untuk mencatat hal-hal yang poin-poin saja. Karena nanti file materinya bisa saya kirimkan ya untuk teman-teman semua. Khusus nih yang hadir di sini saya kirimkan PDF-nya gratis. Oke. Ada juga cara selain ngobrol sama diri sendiri, kita bisa yang namanya pakai teori dari Gina Japariello ini. Ya, menjadi pro player itu kayak gimana nih? Kita hidup tuh kan harus jadi pro player ya, profesional gitu. Nah, ada 4 hal ternyata, ada passion, ada misi, ada profesi, dan ada vokasi. Apa sih itu passion? Saya definisikan seperti ini ya teman-teman. Passion itu derita. Derita apa yang siap kita tahan. Kebanyakan orang itu menganggap passion itu apa yang kita suka, apa yang lu suka itu passion lu gitu. Apa yang bisa menarik minat lu itu passion lu. Padahal itu sebetulnya kurang tepat ya, tapi fatal kurang tepatnya gitu. Itulah kenapa banyak orang, aku tuh udah melakukan hal yang aku sukai, udah minat aku, tapi kok bosan, ada bosannya gitu. Harusnya kalau passion itu betul seperti itu, nggak ada bosannya tuh. Maka bikin kita tambah semangat. Nah, coba teman-teman cek nanti passion itu asal katanya dari bahasa Latin teman-teman. Passio. Passio. Artinya to suffer. Artinya derita teman-teman. Passion itu derita. Makanya saya definisikan passion itu adalah derita apa yang siap kita tahan. Itu pertanyaan yang tepat menurut saya. Bukan apa yang kita suka, tapi derita apa yang siap kita tahan. Orang yang siap dengan apa yang risikonya cenderung itu menjadi pejuang. Ya, pejuang itu banyak melahirkan karya-karya yang lebih berlian daripada orang-orang yang hanya mengikuti minat dan kemauannya saja gitu. Ya udahlah, itu gampang buat gue. Ya udahlah, wajar aja gitu dan sebagainya. Jadi nggak ada gregetnya gitu hidup tuh. Nah, kalau passion itu dipandang sebagai derita apa yang siap kita tahan, itu akan menimbulkan semangat-semangat juang tertentu untuk diri kita. Ya, itu yang pertama teman-teman, coba jawab itu. Kemudian misi itu adalah sesuatu yang dunia butuhkan dan kesiapan diri untuk memenuhinya. Jadi untuk menjadi seorang pro player di kehidupan kita, selain kita siap dengan derita yang kita tahan dengan resiko yang terjadi, kita juga harus bertanya kembali nih, mencari apa sih yang dunia butuhkan yang ada di dalam diri kita. Ya, misalnya saya nih seperti ini. Saya melihat dunia di sekitar saya membutuhkan edukasi tentang mental health. Saya berusaha berikan itu. Sebelum saya berikan, saya edukasi diri dulu. Saya ikuti mentoringnya, saya ikuti pelatihannya gitu. Saya coba untuk sharing sessionnya seperti ini gitu. Dan akhirnya mungkin naik dan akhirnya banyaknya juga yang DM, yang WA sampai sekarang. Bahkan aku tulis buka jasa sebetulnya, buka jasa untuk teman-teman yang mau curhat, mau konsultasi tentang mental illness itu. Kita bukan mendiagnosis, tapi kita melakukan pertolongan pertama. Nanti juga kita arahkan teman-teman untuk ke profesional jika memang diperlukan. Nah, kita perannya seperti itu nih. Kalau bukan ahli, perannya seperti itu.
Ya, kita berikan pertolongan pertama, itu sebuah skill ya, memberikan pertolongan pertama pada orang yang membutuhkan, itu juga skill. Passion, misi, vokasi, keahlian tertentu yang dimiliki. Ya, nah, kalau saya nih misalnya mengukur keahliannya, saya bisanya ngomong nih, ya udah gimana caranya mengedukasi dengan cara berbicara, ya. Derita yang harus saya tahan adalah membuat materi, belajar dan sebagainya, itu derita yang harus saya tahan. Kemudian misinya tadi membantu orang-orang mengedukasi, memberikan pertolongan pertama. Kemudian keahlian yang saya miliki nih misalnya ngomong nih gitu. Nah, itulah kemudian saya akan jadikan profesi, sesuatu yang dilakukan dengan baik berdasarkan standar tertentu. Ya, tentunya kita tahu untuk menjadi seorang yang mengedukasi atau edukator atau konselor perlu standar-standar tertentu. Bagaimana cara menghadapi orang, bagaimana ilmu membaca tulisan tangan, bagaimana micro expression dan sebagainya. Bagaimana memberikan pertanyaan yang bisa mendapatkan jawaban yang pas gitu. Ya, seperti itu. Challenge-nya adalah yang pertama, hal apa yang membuatmu siap dengan segala risiko saat menjalaninya? Kemudian yang kedua, apa yang dibutuhkan orang dan apa yang bisa kamu berikan? Yang ketiga, keahlian apa yang kamu miliki? Dan yang terakhir, seberapa sering kamu mengerjakan sesuatu dengan baik dan teratur. Simple solusi buat quarter life crisis. Ya, ini banyak solusinya yang saya kasih ya teman-teman, tapi ini sebetulnya gambaran kecil aja. Ini dari kulitnya aja gitu. Teman-teman nanti bisa sharing lagi. Kang, punten pisan ini mah, maaf motong Oke. materinya. Cuman ini ada lebih dari 2-4 orang yang belum keterima di Zoom-nya. Mungkin di admit dulu. Maaf ya Kang, makasih. Ini udah semua sih ya, bentar. Soalnya ada masih. beberapa yang ngontakin masih di waiting room Kang. Oh iya iya. Ini nggak ada notifnya, sorry. Ini udah ada. Oke, makasih Kang. Oke, tenang aja, ini udah direkam teman-teman, nanti teman-teman bisa tonton siaran ulangnya. Kalau ketinggalan, saya mohon maaf karena tim saya terbatas ya jumlahnya. Nah, ini udah join semua ya, aman ya? Ini yang masuk. Topik masih joining, oke. Oke, jadi kayak gitu ya teman-teman kurang lebih. Itulah tentang quarter life crisis dan bagaimana cara menyikapinya. Ya, sekaligus menjawab mengapa mereka begitu sempurna, karena kita hobinya adalah membandingkan diri dengan orang lain pada saat dan waktu yang tidak tepat. Ya, padahal kita sendiri punya potensi yang sangat bisa dikembangkan. Oke. Oke, ini juga tips dari saya, dari tim kami ya. Bagaimana sebetulnya untuk menjadikan diri sebagai orang yang punya nilai, yang punya kelas. Kita bisa latih beberapa kemampuan, beberapa skill kali ini, ya. Itu diantaranya skill komunikasi, ini kriterianya. Kemudian berpikir kritis, ini kriterianya. Kepemimpinan, perilaku yang baik, kerja tim, dan etos kerja. Ini silakan teman-teman catat, teman-teman amalkan. Ya, komunikasi itu kayak gimana, apa yang harus saya bisa, apa yang harus saya kuasai, dan seterusnya sampai etos kerja ya. Tuh, teman-teman latih, teman-teman cari ilmunya kayak gimana, ikuti webinar-webinar yang ada. Jangan takut dengan investasi uang ya, harus bayar dan sebagainya. Itu investasinya seumur hidup teman-teman. Ilmu itu yang menjaga kita. Ya, uang 100.000 mah cari-cari lagi ya. Gitu. Nah, dan sebagainya. Kayak gitu. Nanti teman-teman bisa ikuti seperti itu. Oke, materinya sebetulnya udah sampai sini. Ya, materinya udah sampai sini. Ini yang terakhir. Sekarang kita masuk ke tanya-tanya jawab. Sesi tanya jawab. Sekian dulu ya dari saya. Nanti dilanjutkan sama Kak Erin yang atur gimana sesi tanya jawabnya berlangsung. Oke, saya sambil minum dulu ya. Terima kasih. Oke, makasih banyak ya buat Kak Ramdan. Mungkin teman-teman nggak bisa ngasih apresiasi secara langsung, tapi mungkin Erin perwakilan dari semua mengucapkan banyak terima kasih karena memang
hal ini sangat amat tabu ya bagi mata orang. Jadi nggak semua berani untuk speak up apa yang seharusnya dibicarakan tentang kesehatan mental gitu. Makasih banyak ya Kang sekali lagi. Terus makasih juga nih saya mau apresiasi secara pribadi untuk Akang Teteh yang udah on kamera dan antusias. Tadi ada sekitar 3-4 orang, ada Kang Pratiko, ada tadi Teh Fitria harusnya namanya. Pokoknya sekarang namanya Teh Gembrong, sorry ya kalau aku salah. Terus Teh Velia juga kayak serius banget, kayak keren sih, kayak makasih banget ya udah nyimak. Ini soalnya bukan buat kita, tapi buat Akang Teteh gitu. Terus Kang Winda juga makasih udah apa namanya udah mengikuti aturan. Sebenarnya nggak ada salah atau benar sih kalau misalnya mereka mau on atau off juga. Yang penting itu menunjukkan respect dan penghargaan mereka kepada pemateri gitu. Bukannya gila hormat atau gimana ya, sama-sama belajar untuk menghargai aturan aja gitu. Cuman kalau bagi yang off dan ada alasan jelas dari emang lagi keperluan sih nggak ada masalah banget gitu. Terus ada Castella juga. Castella tuh dari Purna IPDN guys. Jadi sangat terhormat ya punya beliau ada di sini. Halo Castella. Bilang halo dulu dong Kak. Halo semuanya. Erin soalnya adekku deket banget sama Erin. Makasih Castella udah join. Jadi Castella ini pokoknya dia baik banget, terus dia purna praja di Institut Pemerintah Dalam Negeri. Thank you udah join, dan mungkin nggak bisa disebutin satu-satu lah ya. Jadi itu Teh Velia juga udah on cam. Halo Teh, makasih ya udah on cam. Terus kan kita mau sesi tanya jawab. Kita seneng banget kalau misalnya yang bertanya itu on cam juga atau on mic atau di kolom komentar juga nggak apa-apa kok. Sok silakan. Ini dibatas nggak Kang pertanyaannya mau berapa? Kalau teman-teman sanggup sih saya insya Allah sampai jam 9:30 juga ayo gitu ya. Ini jam. Oh, bisa. Oke, sok silakan tanpa buang waktu. Kita mau buka pertanyaan aja ya. Kalau nggak ada yang nanya nanti ditunjuk. Biar kayak di kelas-kelas sensasinya. Aku Tapi nggak ada. ajarin. Oh ya, oke. Silakan Kak Stella. Sebelumnya terima kasih kepada moderator, kepada Erin karena sudah berikan kesempatan juga kepada saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Stella, lulusan IPDN tahun 2020. Saya senang banget sih karena dapat info ini barusan banget pas buka story-nya Erin. Terus di situ materinya tuh kesehatan mental. Nah, itu kan sebenarnya tuh dari kita kecil kan, apalagi sekolah-sekolah tuh nggak ngajarin kita tentang kesehatan mental kan ya. Jadi itu kesehatan mental itu sebenarnya dari didikan orang tua atau dari lingkungan, dari agama juga bisa. Tapi kan kalau kebanyakan kan kalau sekolah nggak ngajarin tentang kesehatan mental. Nah, tadi kan materinya tentang kita berelasi dengan antar sesama manusia ya Kang ya. Terus di situ saya menurut pengalaman saya juga, jadi mau tanya nih Kang, kan kita juga sebagai anak-anak muda nih, kita lahir dalam latar belakang yang berbeda-beda, otomatis didikan, otomatis etika yang diajarkan dari keluarga kita, termasuk kesehatan mental kita itu juga kan sangat dipengaruhi sama masa lalu kita, sama masa kecil, sama keluarga kita, sama lingkungan kita. Mungkin kita pernah kena bully dari teman-teman kita, ataupun kita pernah ada permasalahan dari keluarga kita. Nah, itu kan otomatis itu kalau udah jadi karakter kita ya, istilah katanya udah betul-betul membekas di dalam mental kita, itu kan kita kadang menghambat kita juga dalam berkembang nih Kang. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana dari Akang sendiri dengan materi tadi tuh sebenarnya contoh konkretnya yang buat anak muda sendiri secara umum buat kita nih, kalau kita mengalami suatu permasalahan yang buat kita nggak down, karena kan kebanyakan di negara-negara luar kan kita bisa lihat sampai ada yang bunuh diri, padahal mereka itu artis, public figure,
tokoh-tokoh masyarakat yang istilah katanya mereka apa yang kurang coba kayak gitu kan. Nah, itu kan menurut saya itu kurang kesehatan mentalnya juga kan, karena mental healing, self healing itu kan sangat terpenting. Nah, saya ingin mau tanya lebih ke tips and trick dari Akang sendiri, bagaimana kita menghadapi permasalahan secara umum ya, tanpa kita membedakan latar belakang itu bisa hadapi, maksudnya trick and tips dari Akang sendiri sih, lebih ke bagaimana kita menghadapi permasalahan. Karena kan secara umum kan Akang nggak bisa tahu kita latar belakangnya lahir dari mana. Mungkin seperti itu, atau kita bisa diskusi lebih lanjut lagi. Makasih. Oke, langsung jawab aja nih, Rin. Apa ditampung Iya, dulu? boleh. Kayak gini ya. Kayaknya langsung jawab aja, Kang. Sebelumnya makasih buat Kak Stella ya. Jadi kebanggaan ada senior dari kakak IPDN kebetulan. IPDN juga dulu saya sempat ikut tes, cuman gagal ya. Tapi akhirnya jadi seperti ini gitu. Nah, ada hikmah, selalu ada hikmah di balik kejadian. Pertanyaannya bagus banget. Ini gimana sih caranya gitu ya? Kita menghadapi permasalahan secara umum tanpa memandang latar belakang. Karena setiap manusia itu punya masa lalu mungkin yang menyakitkan ya, traumatik dan sebagainya. Ini pertanyaannya bagus banget. Ini juga sering ditanyain sama banyak banget orang di luar sana yang sering juga susah ini gimana sih caranya buat menjadikan diri kita tuh siap dengan apapun yang terjadi setelah hal negatif yang menimpa kita. Untuk yang pertama, yang bisa kita lakukan secara umum adalah berdamai dengan diri kita sendiri. Ini sebetulnya jawabannya enggak banget ya, karena gimana sih cara berdamai dengan diri sendiri itu? Nah, ini berdamai dengan diri sendiri itu bukan berarti kita melupakan ya atau berusaha melupakan kejadian-kejadian yang sudah kita alami, kejadian-kejadian buruk yang sudah kita alami. Tapi berdamai dengan diri sendiri itu yang sukses adalah ketika kita bisa memandang sesuatu objek yang sama dengan cara yang berbeda. Itu poinnya. Jadi kalau kita sudah berhasil memandang objek negatif dulu, yang hal yang buat kita trauma atau yang buat kita takut dan sebagainya, sedih dan sebagainya, menjadi hal yang menjadi power buat diri kita, itulah adalah ciri orang yang bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Jadi berusaha untuk pertama untuk ke situ. Jadi ubah itu bukan objeknya, karena objek itu di luar kemampuan kita, tapi yang bisa kita mampu ubah, kontrol diri kita adalah bagaimana cara kita memandang objek yang negatif itu gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lanjutannya setelah mengubah persepsinya adalah kita mencari teman-teman support system. Nah, kebanyakan orang itu hanya bergelut dengan dirinya sendiri gitu. Memang betul sih kata teori kepribadian kan ada extrovert, ada introvert gitu kan. Nah, ini juga saling salah tafsir. Introvert dan extrovert itu bukan dilihat dari bagaimana cara mereka bersosialisasi, tapi bagaimana cara mereka mengecas diri. Kalau kita mengaku introvert, cara yang tepat mengecas diri adalah betul me time. Me time. Itu cirinya. Kita butuh waktu me time. Kalau kita extrovert, yang kita butuhkan adalah berbaur dengan orang lain, mencari dukungan, kemudian mencari apresiasi dan sebagainya dari orang lain. Tapi itu sebetulnya tabu banget ya, introvert dan extrovert. Karena sebetulnya kebanyakan manusia adalah ambivert. Makanya timbul istilah ambivert. Jadi di antara keduanya. Oke, jadi gitu ya. Yang pertama adalah berdamai dengan diri sendiri, cirinya tadi. Kemudian yang kedua, cari komunitas, cari teman-teman yang bisa jadi support system, kemudian kenali bahasa kasih yang kita dominan di situ. Kalau Kak Stella mungkin pernah baca bukunya Gary Chapman, itu beliau ada bahas tentang 5 bahasa kasih manusia. Itu kita bisa belajar bahasa kasih kita tuh apa sih? Apa sih yang kita butuhkan sehingga kita bisa merasakan kasih sayang dari semesta. Ya. Ada 5. Boleh di-share nggak, Kak? Gimana? Garis besarnya. Boleh di-share nggak, Kang, garis besarnya? Yang itu ya, yang tadi ya? Yang Gary Chapman. Oke, di-share. Ada 5 bahasa kasih. Yang pertama, quality time. Kemudian hadiah.
pelayanan, sentuhan fisik, dan juga pengakuan atau pujian. Jadi kalau kita paham bahasa kasih kita itu apa, di antara 5 itu, ya, itu kita bisa cari orang-orang, dan kita bisa, beberapa orang kita bisa minta bahwa kasih itu dong ke aku dan sebagainya. Tentunya dengan cara-cara tertentu. Tapi faktanya 0 sampai 2 tahun, ya, itu kita harus tahu ya, 0 sampai 2 tahun manusia, 5-5-nya bahasa kasih itu harus ada. Harus dipenuhi setiap hari. Makanya anak bayi akan sehat mentalnya ketika pujiannya tiap hari, aduh anak mama ganteng, cantik, dikasih hadiah mainan, diberi elusan sentuhan fisik, diberi quality time, ya, diberi pelayanan dan sebagainya, itu cenderung akan sehat mental. Ya. Berbanding terbalik dengan anak yang 0 sampai 2 tahun tidak mendapatkan kasih sayang orang tua. Kemudian 2 tahun sampai meninggal kita nanti, kata para peneliti, itu hanya 2 bahasa kasih yang paling dominan. 5-5-nya butuh, tapi paling dominan adalah 2. Ada orang yang butuh quality time sama pengakuan saja, ada yang butuh hadiahnya saja, ada yang butuh mungkin sentuhan fisik saja. Itulah kenapa perempuan yang nangis diomongan nggak ngaruh, tapi ketika dipeluk dia berhenti. Itulah bahasa kasih yang mampu dia terima. Itu kurang lebih ya Teh. Jadi berdamai dengan diri sendiri, kemudian tadi cari support system, kemudian kenali bahasa kasih kita. Itu bisa saya berikan sih tips and triknya supaya kita bisa menghadapi atau melawan atau melupakan atau mengalihkan rasa cemas, rasa trauma akibat masa-masa lalu kita. Itu tips and triknya ada 3 tadi. Mungkin ada tambahan dari Teteh gimana? Pengalamannya? Mungkin Kak Stella masih belum puas atau mau lebih maksudnya penjelasan yang lain atau gimana? Terserah Kak Stella mau apakah sudah cukup atau masih mau dijelasin lagi. Kak, jadi kan makasih Erin ya. Jadi mau tambahin, makasih sebelumnya udah jawab pertanyaannya, udah sangat baik banget. Ini sekalian kita berdiskusi ya, mumpung ada forum kayak gini, teman-teman juga yang lain bisa tambah-tambahin. Jadi gini nih Kak, jadi kan tadi Kakak bilang kan kalau misalkan dari yang 0 sampai 2 tahun itu kita nggak dapat bahasa yang kelima-limanya itu kan berarti mental kita kan akan terganggu kan seperti itu Kak. Nah, solusinya untuk menghadapi itu gimana dong kalau kita udah tumbuh besar gitu, Kak? Maksudnya. Kan Kakak tadi bilang butuh support system. Nah, sementara orang yang depresi itu bisa jadi kalau yang dia butuhkan itu nggak bisa kasihin dia, dan keadaan juga nggak memungkinkan dia untuk mendapatkan itu. Nah, bagaimana kita, misalkan saya merasakan hal itu dan di posisi itu, terus masukan dari Kakak gimana gitu, misalkan. Oke, sebelumnya disclaimer dulu ya. Jadi gini, sebetulnya program ini kita buat lebih kepada orang yang untuk sedang sehat. Ya, jadi kita membuat kadar orang-orang yang bisa menjadikan solusi atau bisa bantu teman-teman kita yang depresi. Betul banget, orang yang depresi cenderung menarik diri, Kak. Betul banget. Karena itulah kita belajar di sini supaya kita bisa jadi support system, supaya kita bisa jadi yang bisa memberikan bahasa kasih buat mereka. Tapi bagaimana caranya kalau kita misalnya berada dalam kondisi tertentu, ya sudah terlanjur nih 0 sampai 2 tahun kita nggak dapat 5 bahasa kasih itu tiap hari. Ya, itu. Yang pertama, sebetulnya nggak semuanya depresi ya. Masih ada orang-orang yang mampu nyari gitu, mampu nyari. Tolong jangan ragu, tolong jangan jangan takut. Dimulai dari keluarga. Kalau dari keluarga nggak dapat sosok itu, bisa kita cari ke sahabat kita. Sahabat nggak dapat, kita bisa cari ke teman yang lain dan sebagainya. Atau bahkan kita bisa mencurahkan isi hati ke dalam buku atau ke dalam video. Kita ngomong sendiri aja, rekam aja. Itu kita tuh kayak ngobrol dengan diri sendiri. Nah, jadi kayak gitu kurang lebihnya, Kak. Tetap kita sebetulnya di sini orientasinya untuk menjadi sosok yang bisa menjadi orang-orang yang bisa membantu sesama gitu. Kalaupun kita sakit, itulah tugas kita, itulah ujian kita. Makanya kuncinya jangan takut untuk bicara, karena setiap orang punya hak bicara, ya, setiap orang punya hak untuk mengungkapkan pendapat, entah apapun medianya, cuman garis bawah
yang harus digarisbawahinya adalah bijak dalam mencurahkan isi hati. Yang paling aman sih sama Tuhan, gitu ya. Nah, gitu teh. Nah, buat Kak Stella, udah jelas belum, Kak? Karneshu. Iya, cukup banget kok, Rin. Oke, siap. Oke, makasih ya Kak Stella sama Kak Ramdan juga udah memperjelas maksud dari pertanyaan Kak Stella, dan Kak Ramdan juga udah mencoba untuk menjawab. Semoga itu nggak puas ya Kak Stellanya. Soalnya kalau Kak Stella udah puas, Kak Stella nggak bakal cari tahu lebih lagi. Jadi semoga kita sama-sama haus akan ilmu lah ya. Nah, pasti nih dari Akang Teteh mau nanya lagi, silakan. Kayaknya dari tadi Teh Fitri udah mulai gatel sih mau nanya. Bener nggak Teh? Soalnya aku kayak lihat mukanya kan kayak, wah ini mah kayaknya mau nanya dah. Tapi kalaupun nggak ada nggak apa-apa kok Teh. Belum. Oh, belum. Belum, Kak. Kang Pratiko sama Teh Velia mau nanya nggak? Soalnya dari tadi on cam segitu doang kan, jadi bukan berarti yang off cam Teh nggak respect sama apa-apa sih, tapi hanya untuk memastikan gitu kan. Soalnya tadi juga Castella emang udah blak-blakan kan nanya. Dia nggak ngerti dia tanya, dia nggak ngerti dia tanya. Jadi kita nggak berhenti haus akan ilmu. Karena pada dasarnya emang topik kesehatan mental ini tuh kayak masih tabu gitu kan. Terus kayak jarang banyak yang bahas. Ini Kak Evilia kayaknya mau nanya deh. Iya, Nah, Kak iya. Evil ini teman aku SMP, dia hebat banget. Sekarang dia di Jakarta kalau nggak salah, Kang. Aduh, Boleh. thank you. Pasti pertanyaannya berat, Kang. Siap-siap, we. Berat bisa. Dan, Gimana dong? nah sebelumnya selamat malam Kang Teteh, Erin, terima kasih juga buat kesempatannya. Maaf juga buat Kak Ramdan, tadi saya sempat keluar gara-gara ada error dan lain sebagainya, jadi banyak hal yang saya lewatkan mungkin materinya. Jadi pertanyaan saya ini sebenarnya lebih ke gimana nih kita sebagai anak muda lah ya, istilahnya masih muda dihitungnya. Mungkin banyak orang-orang, apalagi sekarang lagi ada hustle culture yang kayak gitu-gitu buat overworking dan sebagainya. Kadang-kadang kita sebagai manusia tuh nggak ngukur diri kita gitu, kayak ini ada kesempatan, gue ambil, ini ada kesempatan saya ambil, dan sampai akhirnya nggak ngerti kalau tubuh kita, jiwa kita itu capek. Nah, yang saya tanyakan itu, perlu nggak sih kita sebagai diri kita ini buat membatasi pilihan kita, apalagi dalam quarter life crisis ini kan ada pilihan-pilihan dalam hidup itu, pasti ada ketemu pilihan satu, pilihan dua, dan pilihan lainnya. Dan yang kita takutkan pasti ketika ada suatu kesempatan dan kita nggak ngambil karena misalkan pertimbangan nih, kayaknya gue capek nih, kayaknya saya capek nih, kayaknya nggak bisa nih ngambil kesempatan ini, dan akhirnya ujungnya nyesel gitu karena udahlah, ini gara-gara saya nggak ngambil, gara-gara saya terlalu cemen gitu gak ngambil kesempatan ini, akhirnya ya hilang gitu kesempatannya gitu, dan akhirnya nyesel gitu. Terus kita perlu nggak buat diagnosa diri nih kalau kita itu sebenarnya butuh butuh hal yang profesional atau apalah, kayak misalnya saya capek, saya lagi ngerasa pusing dan sebagainya, itu kayak gimana gitu buat menyadari kalau sebenarnya kita tuh butuh pertolongan gitu, kayak gitu Kak. Thank you Erin atas kesempatannya. Oke, makasih juga ya, Evil, udah nanya. Kak Ramdan mau langsung jawab aja lagi kayak tadi ya? Boleh. Ini coba saya persingkat ya. Oke. Perlu nggak kita membatasi diri kita gitu kan terhadap apa yang kita pilih gitu. Itu sebetulnya hubungannya dengan kedewasaan kita gitu. Nah, sebetulnya dunia dewasa itu adalah dunia yang memang dihadapkan dengan pilihan. Jadi bukan berarti kita acuh terhadap sesuatu yang lain, itu kita nggak peduli sama itu. Tapi dewasa itu adalah ketika kita mampu memilih berdasarkan skala prioritas. Berdasarkan apa-apa yang bisa berefek langsung pada diri kita. Jadi perlu banget membatasi diri, ya. Tapi jika dikaitkan dengan kesempatan nih tadi ya, kesempatan gitu kan, aduh kayaknya kesempatan kalau nggak diambil bisa bikin nyesal dan sebagainya. Nah, seperti tadi yang dirumuskan di awal gitu ya, nah, kesempatan itu akan berhasil dengan kalau kita keberhasilan itu akan berhasil kalau kesempatan bertemu dengan kesiapan. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya kita ngerasa kesempatan itu lewat, sayang banget dilewatin, itu berarti
kita nggak siap sebetulnya. Kita nggak siap dengan itu, makanya kita ngerasa overthinking dan sebagainya. Kalau kita paksain pun mungkin nggak maksimal hasilnya dan sebagainya, karena kita nggak siap. Pun kalau kita sudah siap, kalau kesempatannya nggak ada, kalau kita yang nggak mau, ya nggak akan bisa juga. Maka dari itu kita harus membatasi diri dengan cara kita tentukan nih, kita mau stay di bidang apa, ya, kita stay di bidang apa, kemudian kita coba siapkan di bidang itu. Misalnya kita mau stay di bidang Evilia, jurusan apa sih kalau boleh tahu? Ekonomi, pendidikan ekonomi. Pendidikan ekonomi ya. Nah, berarti guru kan ya? Hasilnya guru kan nanti ya. Nah, misalnya Evilia udah pasti nih maunya di bidang pendidikan gitu. Nah, Evilia pasti udah bisa memprediksi dong setidaknya gitu ya. Apa sih yang akan dihadapi di dunia pendidikan? Anak-anak gitu ya. Jenis anak yang seperti apa? Bagaimana cara menguasai kondisi kelas? Gitu kan? Bagaimana cara membuat program KBM yang baik dan benar, materi yang menarik. Kemudian bagaimana cara berkomunikasi menyampaikan supaya bisa sampai ke audiens. Nah, itu kan resiko-resiko yang mungkin akan Evilia hadapi gitu. Nah, itu tolong disiapkan, itu disiapkan dulu. Nanti ketika kesempatannya ada, setelah lulus, itu kan pasti banyak kesempatan tuh kan. Banyak kesempatan di sekolah-sekolah, atau bahkan kita bisa buka homeschooling, bisa buka privat. Siap, ada kesempatan, di situ ada keberhasilan. Nah, jadi gitu, itu caranya membatasi diri tuh kayak gitu. Oke, bidang pendidikan. Ini yang harus kita pelajari. Ketika kita sudah siap, kesempatannya ada, los gitu. Skip, run, and boom, dan sebagainya. Nah, kalau tadi masalah diagnosa diri, ini yang sering menjadi hal yang kecil-kecil cabai rawit. Ya. Sebetulnya di dunia mental illness itu kita nggak boleh sama sekali mendiagnosa diri. Nggak boleh sama sekali. Karena apa? Diagnosa diri itu nanti ujungnya akan sangat berbahaya. Jadi gini, misalnya kita sakit kepala, terus kita cari-cari di searching gitu, sakit kepala belakang, penyebabnya, penyakitnya. Nah, di situ misalnya muncul kanker otak. Nah, loh, gimana lo? Padahal kita nggak kanker otak misalnya, itu kan sangat berbahaya banget gitu. Itu jatuhnya depresi dan sebagainya. Nah, itu makanya jangan mendiagnosa diri. Nah, adapun kalau misalnya kita merasa mental kita jatuh, sebetulnya simpel aja. Kalau kita tadi di awal ya, kalau mungkin Evilia nggak ikut dari awal, tadi ada perasaan-perasaan yang menandakan bahwa kita itu nggak baik-baik aja. Di antaranya gelisah, sering overthinking gitu ya, sedih dan sebagainya, itu hal-hal yang membuat kita menandakan bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Nah, ketika kita sudah belajar ini, sekarang kita sudah sadar kalau kita sedang merasakan hal itu, kita cari apa yang bisa membuat kita lebih baik. Itu caranya bisa beda-beda. Ya, itu caranya bisa beda-beda. Evilia mungkin punya cara sendiri, punya pengalaman sendiri seperti itu. Jadi tentang diagnosa diri itu sama sekali tidak boleh dilakukan. Yang paling tepat adalah pergi ke profesional, psikiater atau psikolog. Gitu. Nah, Kak Evilnya udah puas belum? Takutnya belum puas. Masih boleh nggak, Kang, kalau misalnya diperjelas atau misalnya dia mau contoh konkretnya atau gitu, masih ada waktu atau udah aja? Boleh deh, boleh. Belum puas. Silakan Teh Evil, gimana? Udah puas atau masih mau diperjelas lagi? Mungkin minta tipsnya aja nih. Misalkan kita ketemu teman atau seorang yang butuh kayak, ya kita lihat dari gerak-geriknya dia mungkin lagi ada sesuatu hal yang dia gelisah dan sebagainya, gimana cara kita menyikapinya gitu deh Pak. Dan tapi bukan toxic positivity kayak lo nggak apa-apa, terus gimana ya lo mulu, kamu nggak apa-apa, kamu kenapa-napa kayak gitu-gitu, gimana caranya gitu kayak pendekatannya ke dia. Karena biasanya tadi kayak yang kakak sebelumnya nanya bilang itu kalau biasanya orang-orang yang seperti itu menjauhi dirinya, meng-cut orang-orang di sekitarnya gitu. Cara kita buat ngerangkulnya itu gimana gitu, buat nunjukin oke itu sebenarnya penting. Oke. Pertama, kita bisa identifikasi dulu bahasa kasihnya, dia apa, cirinya misalnya ya, cirinya. Kan dia pasti pernah sehat dulu mungkin ya, pernah sehat dulu. Mungkin selama dia sehat dulu, bahasa kasihnya sering ngomong gini misalnya, ini bagus nggak? Ini bagus nggak gitu? Ini keren nggak? Ini sesuai nggak sih? Berarti itu salah satu mengindikasikan bahwa dia bahasa kasihnya adalah pengakuan. Maka berikan dia pujian. Pertama itu. Kalau misalnya dia butuhnya pelayanan, kita lihat-lihat dulu kayaknya dia sering minta jemput deh.
pengen antar deh, itu kayaknya butuh pelayanan tuh kan. Nah, kita kasih itu, kita temani dia. Walaupun kita nggak bicara gitu. Kita pastikan bisa selalu ada buat dia. Misalnya kayak gitu ya. Jadi kenali dulu bahasa kasihnya gitu. Kayak apa? Kemudian kita berikan, coba berikan. Kemudian kalau ada kesempatan bertatap muka sama orang-orang yang mungkin kita anggap itu depresi, kita ada prinsip yang harus kita pegang, yaitu jangan paksa orang itu untuk mengeluarkan isi hatinya terlebih dahulu. Yang harus kita lakukan adalah memastikan bahwa dia bisa tahu kalau kita selalu ada buat dia. Caranya seperti apa? Kita berikan tawaran-tawaran. Nanti kalau udah siap cerita, kabarin ya. Aku siap kok kapanpun. Misalnya kayak gitu. Itu untuk simpelnya kayak gitu. Dan ketika dia udah mau cerita, tolong dengarkan baik-baik. Gitu. Kalau dia nggak minta saran, jangan dikasih. Ya. Karena setiap orang itu kebanyakan kan butuhnya cuma telinga. Ya. Nggak sama saran dan sebagainya. Ya, gitu. Kemudian ada juga hal yang tidak boleh dilakukan, yaitu dengan membandingkan kesusahan diri kita dengan dia. Misalnya kita anggap susahnya tuh nggak lebih susah daripada kita dulu gitu. Jangan ngomong gini, kamu mah baru segitu, aku mah dulu lebih parah dan sebagainya. Itu adalah kalimat-kalimat haram ya di dalam konsultasi ketika berhadapan dengan orang-orang yang sedang mental illness. Jadi kurang lebih gitu kayak komunikasinya ya. Pendekatannya seperti itu, komunikasi seperti itu. Selebihnya tergantung pada situasi kondisi yang terjadi. Bisa berbeda-beda. Gitu. Gimana Kak Evel, udah jelas belum? Udah, cukup. Makasih Kak Ramdan dan Erin. Oke, nah ini udah lewat waktu ya Kang? Tapi nggak apa-apa lah ya, karena ini kan seru juga. Maksudnya, balik lagi yang aku bilang, karena topik ini tuh jujur aja jarang ya. Sekalipun sering tuh kayak nggak banyak peminatnya gitu. Makanya ini cuma ada 21 orang tuh bukan sembarang orang. Ya mungkin ada lah ya beberapa orang yang karena diajak aku, tapi bukan itu poinnya. Tapi kita bisa sama-sama belajar kalau ternyata kesehatan mental itu penting. Nah, sebelum aku menarik kesimpulan dari webinar kali ini, masih ada nggak pertanyaan buat Akang Teteh atau kakak-kakak yang mau nanya? Silakan sok. Mungkin last Kang, question ya. Oh ya, terakhir aja Kang, terakhir aja lah ya. Oke, ini terakhir ya, kalau ada yang nanya terakhir, boleh nih. Oh ya, kalau ada yang nanya itu terakhir. Cuman kalau nggak ada berarti aku langsung simpulin terus penutupan aja ya Kang. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan di luar forum, boleh banget nanti kita diskusi di luar. Ya, feel free buat masih ngontakin terbuka kita. lah. Iya, betul banget. Karena kita nggak menutup diri untuk curhat apapun ya, Kang. Betul. Karena aku juga kerasa kalau boleh kayak ngasih sedikit pengalaman tuh, aku semenit aja lah ya, cepet-cepet. Masalah hidup tuh nggak semua orang kuat, nggak semua orang bisa ngalamin apa yang dia ngalamin. Aku nggak mau mencoba untuk jadi religius, tapi aku yakin di semua agama pasti ngajarin kalau Tuhan itu ngasih pencobaan atau ujian di hidup kita itu tidak melebihi apa kemampuan kita, maksudnya tidak melebihi sesuai apa yang kita bisa. Bener ya Kang, kalau di agama Akang juga kan pasti gitu ya. Intinya tuh kayak Tuhan pasti ngasih kekuatan selama kita juga mau terbuka buat nyelesain masalah itu gitu. Jadi dengan apa cara terbuka itu ya dengan cerita ke orang, dengan cerita ke teman, karena mungkin aja Tuhan bisa ngomong ke kita melalui orang itu. Jadi nggak usah takut gitu teman-teman yang udah hadir di Zoom ini, yang udah ada 22 orangan lebih tadi sempat keluar, nggak apa-apa, chat aja, ada IG-nya Kapur Tulis, IG-nya Kang Ramdan juga, ada pribadi ya Kang ya, WA juga bisa, Kering juga bisa. Intinya apapun itu curhatnya, selama kita masih bisa bantu, kita kan saling menolong intinya. Oke, aku kasih waktu 3 detik deh ya. Untuk yang mau bertanya, aku kasih waktu 3 detik. Kalau misalnya nggak ada, kita langsung tutup ya. 3, 2, 1. Kecepatan ya? Kecepatan. Tapi lihat aja wajahnya tuh, wajahnya lihat aja PC tuh. aja. Apa gimana Kang? Lihat aja tuh wajah-wajahnya. Yang masih Aku udah nyirian, tapi
mereka tuh nggak mau nanya gini. Ya Itu udahlah, nggak apa. tersenyum-senyum tuh. Makanya aku tuh teh nanya, soalnya mukanya tuh kayak paling serius kan dari awal banget gitu, dari awal banget. Soalnya yang paling pertama masuk Teh Fitri, makanya kita harus applause dulu penghargaan karena antusiasnya mantap sih. Salut sih. Soalnya tadi ya balik lagi yang Kak Evel nanya kan soal ada sangkut paut. Castella juga sempat nanya soal bahasa kasih. Jadi ada yang harus dipuji tuh melalui pujian gitu. Mungkin aja itu baby step buat kita merasa happy atau merasa senang gitu. Makanya nggak apa-apa, nggak usah takut lah buat apapun. Mungkin kalau aku tarik kesimpulan sih, secara garis beras, sorry, secara garis besar itu udah disebutin tadi kalau misalnya Tuhan pasti nolong kita kalau kita juga mau terbuka, karena kunci pemulihan kan keterbukaan juga. Jadi apa ya, kayak jangan anggap orang itu sebagai orang asing gitu kan. Kalian tuh pasti ada teman dan pasti ada orang cerita, karena aku juga melalui hal-hal yang paling nggak enak di hidup aku gitu. Jangan salah ya Kak, aku juga udah sempet curhat ke Kak Ramdan tuh, kayak aku tuh sering banget pengen bunuh diri, anxiety-nya wah parah banget, kayak masalah ini masalah itu mah dorong aku buat bunuh diri banget. Makanya aku bersyukur banget kayak bisa berdiri hari ini tuh bukan karena kekuatan aku, tapi aku yakin karena kekuatan Tuhan kita, Tuhan aku dan Tuhan Akang yang berbeda, tapi iman kita satu gitu. Jadi nggak ada istilahnya kita nggak mampu kalau atau tertekan kalau kita nggak mau mencoba. Terlepas dari materi yang disampaikan, mungkin materinya terlalu kompleks buat aku simpulkan, tapi nanti PPT-nya bisa diminta ke panitia. Intinya aku hanya menarik pesan-pesan yang eksplisit atau hal-hal yang tidak dituliskan secara tulisan. Jadi intinya jangan menyerah ya teman-teman, tetap bersama kami. Kayak berita. Pokoknya ya kan biar nggak tegang banget gitu ya. Jadi intinya tetap semangat. Kenapa sih aku udah malam kayaknya ya. Tetap semangat. Tuh, TFL tuh senyumnya manis banget. Aku tuh pangling makanya error wae. Aduh, apalagi Teh Fitri. Astagfirullah. Udahlah kan. Nggak bakal bener ini kalau kita lanjutin terlalu lama. Mungkin nanti kita lanjut lagi ya di webinar selanjutnya. Dan kapok-kapok buat nontonin maksudnya mendengarkan materi yang sangat berharga ini. Aku pengen banget nih nyebutin satu-satu, ada Livi, ada Kristi, Karian, Kanaila. Aduh, Biar tapi foto nggak mungkin tahu ya. nih apa enggak. Boleh. Oh, ya. Yuk teman-temannya yuk. Teman-temannya yuk. Udah error ini. Yuk semuanya yuk kita buka kamera terus kita Kayaknya udah pada ngantuk deh. Sambil tiduran kayaknya. Ya, aku aja otaknya tadi ngomongnya udah nggak benar. Ada Kang Foto aja, Fahri. dokumentasi. Wow. Ada Tevika, Octavia. Dia juga sahabat aku, Kang. Tevelia, ayo open ini lagi. Ada Kak Yohana, TKG. Dia dari Papua loh. Stella masih ada, Kak. Kastela juga. Bulan, Safira, Edwin, Teh Eva, Kang Jeffrey. Udah banyak banget yang keluar karena sinyal dan udah malam juga kali ya. Makasih Kak Yoyo udah open cam-nya, Tevelia, Kang Fahri. Nih, Teh Naila. Wah, Kak Kristi udah nih. Kak Stella, kita mau foto nih. Ayo, kita open cam dulu. Ivi juga, Livi, Vika, Teh Nei Andriani, Teh Eva Riris. Kita waktu aja kali ya biar nggak kelamaan. Kita hitung sampai berapa detik nih Kang buat foto. Yuk. Sekarang aja. Ini siapa nih? Asapira, Kaulan, Kak Jefrikson, yuk. Kita sebenarnya foto dulu. Ini ada sekitar tadi sempat 25-an lebih, mau 30 kan Kang. Cuman banyak yang keluar masuk juga, jadi nggak apa-apa lah 21 dulu aja. Ya. Nanti 5 orang lagi aku suruh selfie lah. Fotoin ya, ya. Fotoin, screenshotin. Oh, sama aku. Oke, bentar ya. So, kita siap-siap dulu. Siap dulu, yuk. Yang udah ngantuk kan. 1, 2, 3. Bentar, tahan. Iya, oke. Mantap,
cantik dan ganteng gini. Mau lagi atau udah aja, Kang? Itu udah semuanya. Udah. Oke, udah. Kalau udah, mungkin sebelum Erin tutup ya, ada hal yang perlu disampaikan. Dari saya pribadi dan Kapur Tulis atas nama Kapur Tulis Community, saya ucapkan terima kasih banyak tentunya kepada teman-teman, khususnya kepada Kak Erin yang udah sama-sama bergabung, kita sama-sama belajar, bukan di sini sebagai orang yang paling bisa, yang paling tahu, bukan sama sekali. Saya hanya mencoba menyebarkan atau menginformasikan apa yang saya dapat melalui pelatihan-pelatihan untuk teman-teman semua dan demi teman-teman kita di luar sana yang butuh pertolongan. Jadi terima kasih banyak dan mohon maaf apabila banyak kekurangan di webinar kali ini. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Nantikan info-info terbaru di IG-nya Kapur Tulis atau bisa follow IG saya juga. Ya, nanti bisa ada di slide PPT yang akan dibagikan. Nanti chat aja admin Kapur Tulis ya yang ada di pamflet nomor WA-nya itu kalau mau. Ya. Oke, Rin, gitu aja mungkin dari Kakak, silakan ditutup. Oke, makasih banyak ya Kak Ramdan, makasih banyak Akang Teteh yang aku nggak bisa sebutin satu-satu. Demikianlah acara webinar kita pada malam hari ini. Sekali lagi atas nama penyelenggara kami mengucapkan banyak terima kasih untuk semua dan juga apresiasi penuh kepada semua Akang Teteh yang udah menyimak dari awal pertengahan hingga akhir, khususnya bagi mereka yang bertanya. Mungkin kita nggak bakal bisa kasih reward yang kayak mobil rumah gitu ya. Tapi TFW ketawa ya, jadi aku pangling, aduh. Jadi maksudnya anggap aja ilmu ini bisa kepake buat kedepannya gitu. Oke, itu aja. Selamat beristirahat. Semoga kita bisa ketemu di webinar berikutnya. Oke, terima kasih semua. Selamat malam. Dadah. Sok atau open mic-nya bilang dadah gitu. Maksa pisan ya Allah. Dadah guys. Dadah, Erin. Dadah, terima Thank you, kasih. guys. Dadah, terima kasih. Makasih Kristi, makasih Evil, makasih Kak Winda, makasih Kak Yoyo, Kak Pratiko. Cangkel bentar. Kak siapa lagi? Kak Eva, Kak Naila, Kak Ivi. Ini keluarga aku, adik aku. Kak Stella apalagi udah nanyanya mantep banget. Thank you guys. Kak Ramdan, ini aku live aja atau masih mau evaluasi? Live aja? Stay dulu bentar-bentar. Oh, bentar dulu. Thank you ya, Kak Winda Yulianto. Thank you, Kak. Kak Ulan, Kak Ivi, Kak Stella, Kak Jeffrickson dari Kopin. Kak Edwin, Kak Naila. Ini pasti AFK ini, yang mungkin nggak tahu kemana. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Sayang banget sih, Kak. Aku tadi nggak nge-SS pas udah 25-an. Kayak mendekati 30 banget. Jadi kayak, itu kan peserta yang terbanyak waktu itu berapa, Kang? 33. Oh iya, jadi kayak, aduh sayang banget. Kayak, itu kayak bisa lebih gitu loh. Tapi nggak apa, soalnya aku juga kurang persiapan banget kan nge-DM-DM-in mereka. Jadi kalau misalnya sekiranya aku bisa nge-DM lebih apa ya, lebih benar, kayaknya bisa deh. Mantap lah, Bentar. tapi udah. Kayaknya kita evaluasinya nanti lewat ini aja deh, kayaknya. Iya, soalnya ini kayaknya bakal susah keluar karena mereka kayaknya nggak ada di depan kamera, jadi nggak live. Kakak Lip aja ya. Yaudah. Thank you ya, Kang. Makasih ya, Rin.